Kenal, namaku Raka. Aku lahir dan besar di Jakarta, dan seperti kebanyakan orang kota, aku selalu menganggap cerita horor hanya sekadar mitos untuk menakut-nakuti anak muda. Sampai suatu malam, aku melewati jembatan Ancol sendirian. Sejak dulu, orang-orang bilang ada kuntilanak berbaju merah di sekitar jembatan Ancol. Konon, ia adalah arwah seorang gadis muda yang dulu dilecehkan dan dibunuh. Lalu tubuhnya dibuang ke laguna hitam di bawah jembatan. Katanya, arwah itu tidak pernah tenang. Ia muncul larut malam, terutama kepada laki-laki muda. Ia tidak menyerang langsung. Ia meminta tumpangan, dan siapapun yang berhenti, biasanya tidak pernah kembali sama seperti sebelumnya. Aku selalu menertawakan cerita itu. Sampai malam itu, jam menunjukkan jam 1:40 dini hari. Aku pulang lembur, motor melaju pelan melewati kawasan Ancol yang sunyi. Jalanan basah oleh sisa hujan. Lampu jalan redup, berkedip seperti kelelahan. Saat aku naik ke jembatan, udara tiba-tiba berubah. Lebih dingin, lebih berat, dan bau amis. Seperti air laut bercampur lumpur, menusuk hidungku. Aku menurunkan kecepatan, lalu aku melihatnya. Seorang perempuan berdiri di pinggir jalan. Ia berdiri membelakangi jalan. Rambutnya panjang, hitam, basah menempel di punggungnya. Gaunnya merah gelap, seperti sudah lama direndam air. Ia berdiri diam, tidak melambaikan tangan, tidak berteriak. Tapi entah kenapa, aku tahu ia menungguku. Aku melambat, hatiku berdebar. "Mas," suaranya pelan, serak, seperti habis menangis lama. Aku refleks menoleh. Wajahnya pucat, matanya besar, hitam, seperti tidak tidur bertahun-tahun. Bibirnya kebiruan. "Boleh minta tumpangan?" katanya. "Saya capek." Aku menelan ludah. Semua cerita itu langsung muncul di kepalaku. Kuntilanak merah, jembatan Ancol, laki-laki muda. Aku hampir pergi, tapi ia menatapku, dan senyumnya muncul. Senyum yang tidak sampai ke mata. Aku bodoh, aku berhenti. "Naik aja," kataku. Suaraku bergetar. Ia naik ke jok belakang. Tubuhnya dingin, sangat dingin, seperti memeluk bongkahan es. Rambutnya menyentuh leherku. Basah, motor berjalan pelan. Awalnya sunyi, lalu ia berbicara. "Mas tahu nggak, saya mati di sini." Tanganku gemetar. "Dulu saya minta tolong," katanya pelan. "Tapi mereka ketawa." Aku tidak berani menoleh. Mereka bukan cuma nyakitin badan saya, tapi juga ngerampas hidup saya. Suaranya berubah, lebih berat, lebih dalam. "Kamu tahu rasanya ditinggal di air gelap, Mas?" Motor tiba-tiba terasa berat, seperti ada beban besar di belakangku. Saat kami tepat di tengah jembatan, lampu jalan mati, gelap, motor mogok. Aku panik. Di bawah jembatan, aku mendengar suara air. Plok, 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 seperti sesuatu bergerak di laguna. Ia tertawa pelan di belakangku. "Mas, lihat ke bawah." Aku menoleh sedikit. Air laguna itu bergerak sendiri, seperti ada bayangan hitam besar berenang, berputar-putar, menunggu. "Dulu, tubuh saya dilempar ke sana," katanya sambil menunjuk. "Sekarang, giliran kamu." Aku mencoba turun dari motor, tapi lengannya melingkar di leherku. Tangannya panjang, terlalu panjang. Kuku-kukunya menekan kulitku. Aku mencium bau busuk amis, darah, air laut. Aku memberanikan diri menoleh, dan aku melihat wajahnya. Matanya merah menyala, mulutnya sobek sampai ke pipi. Kulit wajahnya mengelupas, seperti mayat yang terlalu lama di air. "Laki-laki selalu sama," katanya sambil tersenyum lebar. "Sekarang, rasakan takutnya saya." Aku berteriak sekuat tenaga, dan tiba-tiba pagi yang tidak sama, aku terbangun di rumah sakit. Katanya aku ditemukan pingsan di pinggir jalan, dekat jembatan Ancol. Motorku tergeletak, lampunya pecah. Polisi bertanya apakah aku melihat seseorang. Aku hanya bisa menggeleng. Tapi sejak malam itu, setiap kali aku melewati cermin, aku melihat bekas kuku di leherku. Dan setiap lewat Ancol, aku selalu melihat seorang perempuan berbaju merah berdiri di pinggir jalan, menatapku, menunggu, karena katanya ia tidak pernah lupa wajah laki-laki yang pernah berhenti.